Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta sahla. Alhimna marashida umurina a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina iftah 'alaina futuhal 'arifin. Alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salih ma ataitan wajibni min. Allahumma anta sahib fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi barakati 'ulumi wa bikumul muslimina fid dharain amin ila an qala in raghabatka al-bidayat zahadatka an-nihayat. In raghabatka al-bidayat zahadatka an-nihayat. In da'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Ini berbicara tentang kebahagiaan-kebahagiaan atau kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata' kemarin tuh kesenangan-kesenangan singkat. Makan. Itu kan bentaran doang tuh rasanya tuh. Isinya ke dalam udah hilang. Yang dalam adanya tinggal sakit perutnya, tinggal begahnya, tinggal asam lambungnya. Mandang sama, telinga sama, mendengar. Memegang juga sama. Megang apa contohnya? Megang mobil itu, halus banget, enak. Udah lepas ya lepas. Itu namanya kenikmatan. Melangkah juga begitu. Kita kemana? Ke Dufan. Kita kemana? Ke Singapura. Udah ya udah. Itu namanya mata. Kesenangan-kesenangan dalam jangka waktu singkat. Ya. Nah, ini kita bicara tentang itu. Nah, kemarin kita bicara tentang kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki pada apa itu? Pada apa saja yang menggembirakan hati dan ruh. Itu bahagianya awet itu. Ya. Kita bisa tahajud, kita bisa nolong orang, kita bisa sedekah sama orang. Itu awet itu. Dan kesannya di orang juga awet tuh. Pak Haji, makasih ya Pak Haji. Ustadz, Masya Allah Pak Ustadz. Gitu. Lain, rasa di sini tuh lain. Kita bisa ngaji kayak begini. Inilah namanya al-falah. Inilah namanya kebahagiaan hakiki. Nikmat. Pas ngaji nikmat, habis ngaji masih nikmat nggak? Masih. Apa nikmatnya? Dia nuntun kehidupan kita. Oh, ini yang kata ngaji itu tuh. Oh, yang kata ilmu itu. Oh, saya harus begini. Gitu.
Nah, ini kata beliau, kalau jika kamu dibuat senang oleh awalnya kesenangan-kesenangan sementara dan menipu itu, maka kamu akan dibuat tidak senang kepada nikmat-nikmat itu pada akhirnya, pada ujungnya. Gitu ya. Nah, itu cirinya tuh. Kalau kebahagiaan tuh awalnya nggak enak, ujungnya enak. Kalau kenikmatan semu, kenikmatan tipuan, awalnya enak, ujungnya dibuat nggak enak nanti. Apa contoh tuh? Makan sebelum tidur, makan mie, ngerokok, ngopi, wah itu enak banget. Besok tahu sininya sesek, oh. Nah itu udah begitu itu, ya. Begitu juga apa? Dapat kerjaan, seneng nggak? Seneng. Pas udah mulai kerja, waduh ternyata nggak enak. Nah itu begitu itu. Apa saja selain itu ya tadi ya, kebahagiaan hakiki itu jadi apa itu? Tadi itu kebaikan-kebaikan. Maka dalam surat Al-Qari'ah, siapa aja yang sedikit kebaikannya, maka dialah orang yang tinggal di neraka hawiyah. Siapa yang banyak, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Famaman thaqulat mawazinu fahuwa gitu. Kok lupa Al-Qur'an. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Famaman thaqulat mawazinuhu, itu amaman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Siapa yang banyak amalnya, jadi kebahagiaan hakiki itu dengan melakukan kebaikan. Kadang-kadang bahkan begini juga kalau diminta, bahwa fi ansyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka hidupnya akan dalam kesenangan, dalam kenyamanan. Siapa yang khaffat mawazinu, siapa yang ringan amal kebaikannya, artinya sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi itu aja, kebahagiaan itu bagaimana caranya? Ya buat baik aja sebanyak-banyaknya. Apa tuh buat baik? Ya sholat, ya zakat, ya puasa, jangan ganggu orang, sedekah, adil, jangan mau menang sendiri, itu aja. Selebihnya adalah mata. Selebihnya adalah mata. Mata ini cirinya apa? Awalnya enak, ujungnya nggak enak, begitu. Awalnya enak, ujungnya nggak enak. Apa contohnya? Jabatan. Oh, awalnya mantep kan, diangkat gitu. Habis itu dia mau dibuat repot, kok gitu aja bangga. Ngotot-ngotot jadi presiden gitu kan, tahu-tahu dapat musibah, bingung. Itulah dunia itu, itulah namanya mata itu. Maka di hikmah ini kita disuruh mikir gitu. Jangan gampang terperdaya, jangan gampang seneng sama urusan-urusan dunia. Ya. Bingung cari kerja ini, akhirnya dapat kerja MBG. Kerja MBG itu setahu saya masaknya dari jam 1 sampai pagi itu. Akhirnya enak-enak tidur malam, nggak bisa tidur malam. Ya begitu udah. Apalagi nah, dunia itu enak pas datangnya, pas udah ujungnya atau pas ditinggalin dunia sedih dia. Dilantik jadi pejabat seneng dia. Mas mau diturunin minta 3 periode, ya begitulah. Nah, itulah dunia.
Ya, semuanya pokoknya selain amal kebaikan yang murni itu, contohnya tadi itu ya. Punya mobil seneng nggak? Seneng. Terus besok lagi diam-diam enak itu, di belakang ditabrak sama truk, kenot aja. Sedih nggak? Sedih. Ya begitulah dunia. Awalnya enak, pas nerimanya ujungnya nggak enak. Sama tadi, makan sembarangan juga begitu. Sama lah, orang masa mudanya nggak dibuat belajar, enak nggak? Ujungnya enak? Ujungnya nggak enak, orang pada benar dia bingung. Ya makanya untuk melihat dunia ini jangan cuman awalnya, tapi lihat akhirnya, lihat kesudahannya. Ini maka Syekh Abu Ali Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ufil li asghalid dunya idza aqbalat wa ufin min hasratiha idza adbarat." Kesibukan dunia ini sangat mencelakakan saat dia datang. Itu tadi. Tadinya nyantai, enak sama keluarga, jadi pisah jauh. Ya, apalagi yang kerjanya di pelayaran tuh, nggak ketemu keluarga 6 bulan. Yaudah, nggak enak banget itu. Habis 6 bulan, ternyata kerjanya kurang bener, dia dipecat, sedih lagi. Ya begitu aja dunia itu. Kalau kita mau mikir, kalau kita mau nyadar, ya begitu isi dunia itu. Maka orang cerdas tidak akan tidak akan terpengaruh oleh dunia. Kenapa? Dunia itu datangnya bikin repot, kalau dia udah pergi bikin sedih, kan gak enak gitu. Datangnya bikin repot, hilangnya bikin sedih. Ya itulah dunia. Apa contohnya? Punya istri, begitu juga. Punya anak, datangnya bikin repot. Kalau nggak punya istri kan kagak nyari duit, kita udah nyantai aja. Nggak punya anak juga begitu. Datangnya repot. Kalau sampai dia tahu-tahu waliyadzubillah, tahu-tahu meninggal, ya Allah sedih benar kita. Terus bagaimana Pak Ustadz? Jangan punya. Ya itulah pentingnya agama. Sehingga kita menerima hal-hal duniawi itu, kalau ada agamanya nanti ada keberkahannya, nanti ada kegembiraannya, nanti ada keberkahannya, gitu ya. Itu yang kita bilang kemarin, bahwa kita ini sangat perlu agama. Kalau enggak, ya itu tadi, kita nggak bisa memilah dan memilih mana yang duniawi yang manfaat, mana duniawi yang madharat. Sama lah, ya, hafal Quran susah nggak? Susah. Ngejaganya susah. Datangnya susah. Udahannya bikin kepikiran terus umur hidup. Cuman kan ini ada perintah Allah, itu bedanya. Ya sama itu tadi itu. Gara-gara punya istri, gara-gara punya anak, pagi tadinya ngopi, makan pisang goreng, ngerokok, nyantai-nyantai gitu kan, di balai-balai ngobrol sama temennya, akhirnya udah nggak bisa. Ya begitulah dunia. Awalnya bikin repot, kalau udah hilang bikin sedih. وَمَنْ يَحْمَدِ الدُّنْيَا لِشَيْءٍ يَسُرُّهُ فَسَوْفَ لَعُمْرِهِ عَنْ قَرِيبٍ يَلُومُهَا إِذَا أَدْبَرَتْ كَانَتْ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةً وَإِنْ أَقْبَلَتْ كَانَتْ كَثِيرًا هُمُومُهَا. Ya Rabb, siapa yang memuji-muji dunia karena membuat dia gembira di satu waktu, kata seorang penyair, maka sebentar lagi dia akan mencela-cela dunia. Ya. Alhamdulillah nih saya dapat orderan, dapat objekan, dapat proyek bisnis nih, wah seneng dia. Wah lumayan nih duitnya. Besoknya liar ternyata banyak mafia di lapangan, ternyata banyak penipu ya. Makanya tadi itu kita udah bahas dari kemarin, kekuatan kita tuh pada Allah, pada agama. Kalau nggak ada Allahnya di situ,
pasti capek. Nah itu bedanya tuh nanti. Ketika kita bisnis itu, ketika kita berdagang itu, ketika kita nyari maisha itu, karena ikut perintah Allah, maka susah payahnya kita anggap sebagai ibadah sehingga lebih ringan. Dan nanti lebih berkah, lebih mudah. Tapi kalau niatnya nyari duit aja, wah itu bolak-balik tuh. Ah udahlah, duit kecil doang. Berdarah-darah saya begini. Udahlah cari yang lain aja, cari. Yang lain juga sama, emang dunia begitu. Akhirnya pelin-pelan. Akhirnya apa? Nggak punya pendirian. Akhirnya nggak komitmen, nggak konsisten. Karena emang dunia itu begitu. Nah, dulu apa namanya menggebu-gebu mau kawin. Dulu saya begitu tuh. Pokoknya kalau nggak dikawinin, dan nikah lain lagi rasanya. Soalnya pusing nih, gini kalau nggak, dan nikah lain lagi ceritanya. Nah, itulah dunia. Nah, karena nikah itu bagian dari perintah Allah, sunnah Nabi, akhirnya kita bertahan. Coba orang yang nggak ada nilai spiritualnya, bosen nikah itu. Di luar wanita banyak, kita disuruh setia sama satu. Maka orang Barat, dia salut-salut sama orang Islam, bisa seumur hidup cuma nama satu. Katanya. Kenapa ya? Karena kita ada agama, kita ada tuntunan. Kalau nggak, dunia ini bikin orang terombang-ambing. Ombak yang sangat besar yang akan membuat orang itu terombang-ambing. Kenapa? Ya karena emang bikin pusing dunia. Nah kalau nggak ada Allahnya di usaha dunia kita, nggak ada Allahnya di aktivitas kita keseharian, ya udah pasti jadinya hampa. Itu akhirnya orang tuh ngapain sih hidup gini doang, hidup nunggu mati, ya repot jadi. Itu tadi tuh bisnis disenggol orang, dikhianati orang, di apa? Udahlah nyantai aja lah, gimana rezekinya aja. Gimana rezekinya kagak datang-datang, ya emang ada usahanya. Balik lagi bisnis. Tapi kalau kita karena Allah, nanti insya Allah ada kekuatan yang kita tidak sadari yang membersamai kita. Maka lillahi dama wattasal wa maka li ghairihi in qata'a wan fasal. Apa aja yang karena Allah nanti akan langgeng dan kontinu. Dan apa saja yang enggak karena Allah, enggak ada Allahnya di dalam niat dan aktivitasnya, akan terputus dan tidak langgeng. Nah, itu pentingnya tuh. Ada lagi satu ucapan, makana lillahi yatim wa makana lillah wa makana li ghairihi yanhadim. Apa yang karena Allah pasti mission complete, pasti sempurna. Pasti cakep, pasti bagus. Tapi apa saja yang tidak karena Allah pasti berantakan. Ya karena emang dunia itu ya tadi bikin repot. Datangnya bikin repot. Idza aqbala kana fitnatan wa idza adbarat kanat hasratan. Kan bikin puyeng itu. Datangnya bikin repot, kalau dia hilang kita puyeng. Kan begitu kan? Orang yang nikah nggak karena Allah, orang yang nikah nggak ikut syariat, orang yang nikah tapi tidak ikut panduan sunnah Nabi dalam pernikahan. Seneng 1, 2 hari, 3 hari, berikutnya berantem aja, jadi ribet. Ya. Tapi kalau sampai cerai, aduh, gimana anak, aduh, pusing. Orang tuh hidup nggak pakai agama pusing. Maka heran saya ada orang ngomong itu, udah Indonesia ini nggak maju karena ada agama. Lo lihat tuh Eropa tuh, lihat Australia, nggak ada agama maju. Jangankan satu negara, ente ngurus diri sendiri nggak pakai agama ruwet kok. Itu orang ngomong begitu tuh nggak pakai data, nggak pakai fakta. Walaupun saya dulu juga waktu ke Eropa 2018, saya juga bertanya-tanya dalam hati, kok bisa satu negara orang-orang nggak kenal Allah kok hidupnya bisa teratur? Itu gimana? Itu nggak masuk akal itu. Orang itu nggak ada agama pasti hidupnya ngaco. Udah begitu udah. Orang yang ada dalam agama tapi agamanya nggak diamalin aja hidupnya berantakan. Apalagi yang nggak ngerti agama sama sekali. Maka dulu saya belum dapat jawaban yang puas sampai saya datang langsung ke Eropa, ke Belanda 2018, baru saya tahu. Kenapa orang Eropa tuh hidupnya rapi? Tahu nggak kenapa?
Itu karena agama juga, cuman tidak di atas namakan agama. Jadi kalau mau tahu, Eropa dengan segala daratannya itu, dulu kan mengalami masa Dark Age itu 600 tahun. Dari mana mereka bangkit? Dari mereka berperang dengan orang-orang Islam yang ada di Andalus dan lain sebagainya. Saya baca di buku Ghazul Fikrinya Mas Biki, satu itu. Kemudian yang kedua, ketika mereka jadi budak. Mereka rela jadi budak demi belajar sama umat Islam. Nah, mereka perang terus ditangkap, sengaja pengen ditangkap. Akhirnya melihat kehidupan umat Islam. Dua caranya. Apa tadi? Itu jadi budak, kedua? Apa? Mau belajar. Bukan. Perang. Ya. Jadi mereka berperang itu nanti ujungnya jadi budak. Apa yang mereka ambil? Yang mereka ambil adalah mereka ingin mempelajari peradaban Islam. Mereka ingin lihat gaya hidup orang Islam. Mereka ingin lihat buku-buku umat Islam. Dan itu ditulis dalam sejarah. Nggak usah jauh-jauh, saya ke Belanda itu mereka bilang, dulu Belanda ini berantakan. Kapan Belanda ini mulai rapi? Kapan daratan Eropa mulai rapi? Kapan? Ketika orang-orang Barat belajar ke Timur. Itu yang disebut dengan al-mustasyrikun, yang disebut dengan orientalis. Ya, mereka belajar ke Timur, mereka belajar ke Mesir, mereka belajar ke negeri-negeri Arab, mereka belajar ke Irak, kemana di puncak peradaban Islam itu. Mereka mengambil ilmu-ilmu Timur, mengambil ilmu-ilmu Islam yang mereka terapkan. Makanya nggak heran ya seorang tokoh nasionalis lah ya, atau bisa dibilang agak ke barat-baratan, atau bisa dibilang agak liberalis sedikit. Syekh Muhammad Abduh tuh bilang kan satu ungkapan yang masyhur, wajatul Islam fi Auruba wa ma wajatul muslimina fiha. Aku temukan Islam di Eropa tapi nggak ada orang Islamnya. Nah, dengar kan ungkapan itu? Wa wajatul Islam fil Arab wa wajatul muslimina fiha. Tapi saya nggak dapetin Islam di Arab. Walaupun saya ketemu banyak orang Islam di Arab. Orang Arab sekarang nih banyak yang kasar, kadang-kadang ngomongnya bentak-bentak, kadang-kadang nipu, kadang-kadang negerinya berantakan. Kalau ke Eropa nggak begitu kan, rapi, tepat waktu, transparan, respect ke orang itu. Itu kan keterbalikan itu. Walaupun dikomentari sama ulama ahli sunnah, oh, Islam ada di Eropa, mana masjidnya? Nah itu kalau kembali ke akidahnya jauh. Enggak, tapi ini dalam kehidupan memang mereka lebih dekat kepada amal Islam. Nah, saya tuh bingung gitu, orang Islam nggak ngamalin aktivitas keislamannya, kebersihannya, kedisiplinannya, transparansinya, hormat kepada orangnya. Di Eropa ada itu. Di Eropa tuh nggak boleh parkir sembarangan, dan nggak ada. Sekalinya ada pinggir masjid, kena lagi orang Islam. Nah, saya kan tinggal di masjid waktu di Eropa tuh, ada polisi masuk masjid, saya takut. Terus kata yang ngundang saya itu, tenang aja Ustaz. Ini bukan nyari antum. Kenapa ini? Ini ya, tetangga masjid laporan keberisikan sama anak-anak kecil yang ngaji, teriak-teriak karena hari itu syukuran. Tuh, yang berisik juga orang Islam lah. Itu. Mereka betul-betul nggak ada ngeganggu orang. Nggak ada ngeganggu orang. Gitu. Itu kan prinsip Islam tuh. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanih wa yadih. Tapi adanya di sono. Gitu. Makanya saya bilang bahwa mereka Barat maju itu juga karena ilmu keislaman. Nah itu tadi yang orang bilang tuh. Tahu nggak kapan Eropa mulai rapi? Saat ada orang-orang Barat yang belajar di Timur, namanya orang-orang orientalis. Al-mustasyrikun bahasa Arabnya. Artinya apa? Artinya mereka pun maju, mereka pun berkembang karena ilmu dan peradaban Islam. Nah bedanya mereka tuh ditanam memang dari kecil. Gitu ya.
Mereka nggak ngaji, tapi itu tadi tuh sama kayak orang Jepang itu, dari kecil tuh ditanam tuh. Nah, buang sampah sembarangan. Ya. Buang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah sembarangan. Ya. Mandiri sejak kecil, dan memang harus dilatih gitu. Harus dilatih. Nah, jadi kalau saya bilang kenapa umat Islam hari ini kalah dengan orang-orang yang tidak beriman, karena hari ini umat Islam itu mayoritas ya, itu nilainya 0. Karena hidup itu kan 2 sisinya itu. Sisi zahir, sisi batin. Sisi zahir, sisi batin. Zahir apa itu? Ya itulah hukum fikih, kebersihan tuh. Itu tadi muasyarah, cara bersosial yang baik, tidak mengganggu dan lain sebagainya. Itu zahir itu. Kemudian ada unsur batin. Ada unsur apa? Unsur batin. Unsur batin itu apa? Iman kepada Allah, malu kepada Allah, rendah hati, ya, tidak sombong, berjiwa dermawan, berjiwa penyayang, itu dalamnya tuh. Nah, orang Islam hari ini itu tadi tuh. Luarnya kagak rapi, luarnya nggak disiplin, luarnya nggak termanage dengan baik, luarnya tidak tersistem dengan baik, luarnya tidak tidak menampilkan yang terbaik. Tambah lagi hatinya dendam, hatinya pengen jahat sama orang, hatinya sombong, hatinya rakus, ya kan jadi 0 tuh nilainya. Nilai dalamnya nggak ada, luarnya berantakan. Nah, orang barat itu nilainya 1. Hari ini ya, nilainya 1. Apa itu? Zahirnya mereka jaga banget. Zahirnya mereka jaga banget. Di Belanda itu kalau ada mobil mau lewat, ada orang mau nyebrang, kok nyelonong aja Pak Haji? Itu plat nomornya itu difoto, itu bisa kena denda 5 juta. Karena nggak ngormatin pejalan kaki ya kalau kita. Itu begitu tuh. Meludah sembarangan, buang sampah sembarangan, itu dendanya 5 juta, gede. Ya. Nah, itu mereka tuh. Akhirnya paslah mereka ini dengan sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang iman, sorganya orang kafir. Mereka tuh lagi ngamalin ilmu ini sekarang. Apa tuh? Jadi yang diambil dari Islam itu adalah ilmu zahirnya, ilmu batinnya dibuang jauh-jauh. Jadi orang barat itu, orang Eropa itu, orang yang nggak punya agama itu baik dalam hubungan sosial doang. Itu tadi, baik dalam zahirnya doang. Urusan pribadinya, urusan batinnya hancur-hancuran, sehancur-hancurnya. Makanya banyak orang sukses di sana ujungnya bunuh diri. Orang sukses di sana ujungnya ditinggalin anak-anaknya di masa tuanya. Kenapa? Karena pribadinya nggak mateng. Jadi yang dijaga itu hubungan sosial hubungan sosialnya aja. Tapi hubungan personal sama dirinya itu nggak ada sama sekali. Sehingga itu yang saya bilang, mereka punya menang secara zahir tapi batinnya hancur. Nah, orang Islam zaman dulu itu, di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman salaf, zaman kekhilafan, punya dua-duanya. Jadi nilainya berapa? 2. Orang kafirnya nilainya 0. Ya, jadi habis-habisan mereka ngelawan orang Islam. Ya, kalau kita baca sejarah, negeri paling jorok, paling berantakan, paling banyak penyakit itu Eropa. Jadi secara peradaban mereka nggak punya, ya apalagi urusan personality tadi hancur-hancuran. Maka di Barat nggak boleh tuh. Ya, jadi di Barat itu kan hak asasi manusia itu kenapa tuh? Karena mereka pengen secara pribadi nggak mau diatur. Jadi aturan mereka tuh hanya hubungan sosial aja, urusan pribadi nggak boleh diatur. Dia mau mereka nikah sama binatang, kayak mau nikah laki sama laki, kayak mau pakai narkoba, kayak itu nggak apa-apa. Cuma jangan ganggu orang. Maka di Amsterdam itu ada prostitusi yang legal, tempat pakai narkoba, ada kafenya khusus. Kan hancur-hancuran. Islam nggak boleh kan begitu.
Ya, sehingga akhirnya kita tuh 1-0. Maka kalau kita betul-betul pegang agama ini dengan baik, nilai kita 2. Kehidupan kita luarnya kita tata, ya bersih, ya disiplin, ya transparan, janji ditepati, ya penuh respect sama orang, jangan merendahkan orang lain, jaga lisan, jaga tangan dari merusak. Kan enggak, buktinya nih kita negara muslim, habis alam, habis dengan korupsi. Itu kan zahirnya ngaco. Apakah dalamnya baik? Enggak juga lah. Dalamnya penuh kebencian. Nah, itu. Padahal Islam ngajarin dalam kita ini harus betul-betul kita perbaiki. Nah, perbaikan dalam akan muncul kepada luar. Jadi kita nggak usah nyari atau nggak usah bilang Indonesia ini akan maju kalau nggak pakai agama. Kagak masuk akal. Jangankan negara tadi saya bilang, diri aja nggak ada agama udah berantakan. Itu tadi ya, bahkan Eropa hari ini, bahkan negara-negara maju itu sedang ngamalin Islam dalam segi zahirnya, dan saya bicara langsung bahwa memang mereka dibenahi langsung oleh orientalis. Siapa itu orang orientalis? Orang yang belajar ilmu Islam, orang yang belajar ilmu ketimuran, akhirnya dibawa lalu membangun peradaban. Tanpa itu ya nggak ngerti. Nah, masa kita mau buang kita punya agama? Baik, kembali. Jadi kalau kita terkesan dengan dunia, pada awalnya kita harus ingat, pada akhirnya dunia itu akan membuat kita repot. Ya. Berikutnya, inda'aka ilaiha zahir nahaka anha batin. Kalau kamu terpengaruh, kamu terkesan dengan dunia secara zahir, maka batinnya dunia akan menghalangimu dari mencintainya. Ya, dari mencintainya. Itu Nabi SAW bersabda, ad-dunya khadira hulwah, dunia itu hijau dan manis. Ya. Wa batinuha summun qatil, wa inna mimma yunbitur rabi' ma yaqtul aw yalumu habata. Tapi sesungguhnya di antara tumbuhan yang tumbuh itu ada tumbuhan yang beracun yang bisa membunuh. Dia manis sih, hijau sih. Seperti jadi presiden, seperti jadi pengusaha, jadi orang kaya. Manis gak? Manis. Tapi apakah di balik kemanisan itu tidak ada racun yang bisa membunuh? Nah, itu ujungnya. Tanda tangan, ya, sekian puluh ribu hektar. Tanda tangan kan 10 tahun yang lalu. Kejadiannya adalah sekarang. Ya. Maka kalau kita melihat batinnya dunia, kita melihat ujungnya dunia. Coba kita bangga dengan kesehatan, ada waktunya ntar kesehatan diambil. Kita bangga dengan masa muda, ada waktunya datang masa tua. Kita gembira saat ini dalam keadaan mudah, sebentar lagi datang kesulitan. Kita bangga dan senang dimuliakan ya, karena viral, karena jadi ustadz viral. Tawan poligami habis. Ya begitulah ujungnya dunia gitu. Makanya itu tadi. Kalau semua kemuliaan-kemuliaan atau semua kenikmatan-kenikmatan sementara dan menipu itu enggak kita kaitin sama agama, itu enggak ada kemuliaannya sama sekali. Dan kita akan capek. Ya, tadi udah kita bahas ya, Ustaz Aziz. Kita hidup sendiri aman, punya anak, punya istri jadi repot. Kalau repotnya ini kita nggak kaitin sama agama, udah kita milih ngejomblo aja. Itu kan akhirnya banyak orang begitu kan. Sekarang ada feminisme tuh kan, perempuan-perempuan yang nggak mau nikah. Kenapa? Laki-laki semua sama jahat. Kan repot itu. Udahlah kita hidup sendiri. Saya bahkan pernah ngelihat di Instagram tuh ya, ada wanita-wanita. Saya udah 30 tapi masih tenang aja, belum punya pasangan. Ada nggak yang sama kayak saya? Banyak ternyata. Iya repot, ternyata ini ada KDRT, ini ada perselingkuhan, ini wah, belum nanti yang nggak tahu jawab. Repot manusia tuh kalau pakai akalnya aja, dan akalnya nggak bisa menjangkau semuanya. Sementara agama kan menjangkau semua akal, menjangkau semua kepribadian manusia. Nikah nggak bingung. Orang untuk nentuin nikah sama nggak aja, kalau nggak ada agama nggak bisa. Ada lagi sekarang namanya apa? Child free. Nikah tapi nggak mau punya anak. Kenapa repot? Ribet, anak sekarang nggak bisa diatur gini-gini. Simpel aja bagi saya.
Kalau ente punya orang tua mikir begitu, ente kagak lahir. Kok egois amat? Gak bisa kita hidup nggak pakai agama tuh nggak bisa. Egois banget kan? Itu tadi memang dunia tuh ngerepotin, datangnya ngerepotin. Kalau dia meninggalkan kita, bikin kita sedih. Ya, maka kita jangan terpengaruh dengan kesulitan-kesulitan. Kita jangan terpengaruh dengan dunia. Kita harus fokus kepada akhirat. Tapi dunia yang kita ambil, dunia yang kita pegang, dunia yang kita kelola ini semata-mata karena ikut perintah Allah. Capek. Tapi lain, ada kebanggaan, ada kegembiraan ketika semuanya ini kita jalankan untuk menggembirakan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya, menjalankan ibadah kepadanya. Nah, ini di sini diumpamakan ya. Dunia itu banyak perumpamaannya. Dunia itu banyak perumpamaannya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau menulis surat kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, "Mathalud dunya kamathalil hayyah, layyinun massuha qatilun summuha." Dunia itu seperti ular. Kulitnya tuh halus gitu. Tapi racunnya mematikan. Wah, halus gini enak. Langsung dia gitu. Kemudian juga para ulama mengatakan dunia itu seperti mimpi. Seperti apa? Seperti mimpi. Kayak punya, kayak nyaman. Besok kena banjir hilang. Itu kayak mimpi itu kan? Kemarin baru dimuliain orang, tahu-tahu ketahuan aibnya. Kayak mimpi kan? Datang sebentar, tahu-tahu hilang. Dunia juga seperti apa? Seperti tempat yang kemarin udah kita bilang, tempat yang adem karena ada awan di atas. Awannya pergi udah selesai. Udah panas lagi. Dunia juga diumpamakan seperti air laut yang asin. Kelihatannya banyak, kelihatannya bisa menghilangkan dahaga, makin diminum makin haus. Begitulah orang yang meminum dunia, orang yang bertungkus lumus untuk dunia, semakin banyak dia selami, bukannya semakin selesai, justru semakin haus. Nah, begitu juga dunia itu seperti apa? Seperti kebun-kebun yang masih hijau. Wah, menggembirakan. Nggak lama jadi kuning, nggak lama layu. Nah, begitu dunia. Nah, begitu juga dunia itu seperti apa? Nah, seperti madu yang begitu manis yang tercampur oleh racun. Rasanya nikmat, ya. Kemudian akhirnya membinasakan. Sama lah kayak semut kan. Kita sering tuh ngeliatin semut rame-rame itu makanin madu kita. Dia nggak tahu tuh. Nyelam, ujungnya nggak bisa bergerak, ujungnya mati. Nah, berapa banyak orang yang seperti itu. Terakhir, innama ja'alaha mahallal lil aghyar wa ma'dinan liwujudil aqdar tazhidan laka fiha. Jadi ya, tadi ya, kalau kita lihat dunia tuh jangan lihat awalnya. Awalnya kadang-kadang enak. Mager, minum yang dingin-dingin, minum yang manis, malas olahraga, enak banget tuh. Ujungnya diabetes. Ujungnya apa? Ujungnya gagal ginjal. Ujungnya obesitas. Begitu dunia. Kemudian yang kedua, jangan hanya lihat tampilannya, tapi lihat di balik itu ada apa. Nanti kita akan terperanjat bahwa ternyata dunia ini memang menipu semua. Dan cara untuk agar kita tidak tertipu, hanya dengan mengikut maunya Allah, hanya dengan mengambil dari dunia apa yang memang Allah perintahkan kita ada di situ. Kenapa kita nikah? Kenapa kita mau direpotin anak, istri, mau direpotin bisnis? Semua karena perintah Allah dan itu lain. Rasanya berkah dan mudah. Terakhir, beliau menyebutkan di sini innama ja'alaha mahallal lil aghyar wa ma'didan liwujudil aqdar tazhidan laka fiha. Allah jadikan dunia ini tempatnya repot. Dan Allah jadikan dunia ini sumbernya kekeruhan, sumbernya permasalahan. Kenapa? Tazhidan laka fiha, agar kamu jangan bertungkus lumus, agar kamu jangan mencintai dunia berlebihan.
Iya nggak? Nyari duit gampang nggak di dunia? Susah. Nyari makan perlu keluar. Untuk punya anak kawin dulu. Habis kawin hubungan dulu. Habis hubungan hamil 9 bulan. Hamil ngelahirin susah? Susah. Bayar bidan? Susah. Ada yang nyangkut rujuk ke dokter, duit lagi. Kerepotan. Allah jadikan dunia ini tempat repot, tempat susah, tempat sedih, tempat masalah agar kita tuh tidak jatuh hati sama dunia. Udah repot begitu aja masih banyak aja yang ketipu. Maka tadi itu ya Allah bersyukur kita dikenalin agama sama Allah. Akhirnya kita bisa punya rem, kita bisa punya filter sehingga kita tidak mengambil itu semua kecuali karena apa yang Allah ridhoi. Ya sama ibu-ibu itu kalau nggak ada agama nggak mau dia punya anak. Enaknya dikit, susahnya panjang banget itu. Apalagi ngeliat bapaknya udah habis nanam saham gitu kan, enaknya sendiri. Ada yang istrinya tengah hamil, wah itu sedih banget itu. Tahu-tahu selingkuh, tahu-tahu diceraiin, kan gimana itu? Udahlah, pokoknya kalau orang tuh nggak ada agama, udah pasti terombang-ambing itu. Oh udahlah, nggak usah nikah lagi, udahlah nggak usah punya anak lagi, enggak. Makanya sekali lagi kekuatan kita tuh hanya pada agama. Jadi Allah SWT jadikan dunia ini tempat repot, tempat masalah. Agar kita jangan fokus kepada dunia, kita tidak jatuh hati kepada dunia, kita hanya jatuh hati kepada Allah, kepada agamanya, kita mengambil dari dunia apa yang ia ridhoi untuk kita ambil. Alima annaka la taqbalin nushal mujarrad fazawwaqaka man min dawaqiha masahul alaika firaquha. Maka dari itu, nah, ini untuk kita orang-orang Islam, kita orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Tapi tadi dunia udah serepot itu, banyak nggak yang repot dan cinta dunia yang berlebihan? Nah, banyak. Ya, ada yang pagi dari gelap pulang malam, ya. Malamnya nongkrong main gaplek, begitu lagi. Ntar mabok, ntar segala macam, ntar main perempuan. Banyak yang begitu. Banyak. Nah karena Allah tahu, padahal dunia itu udah diperburuk citranya. Dunia itu udah dibuat Allah tempatnya banyak masalah. Tapi kata Imam Ibn Athaillah, Allah tahu bahwa tidak semua orang bisa nerima nasihat, tidak bisa ambil pelajaran begitu aja. Maka Allah perlu menimpakan masalah demi masalah, musibah demi musibah, kecewa demi kecewa, agar kamu mudah melepaskan dunia. Pas udah diambil semua malah marah-marah, malah udahlah saya murtad aja. Wah ini kacau ini. Udahlah saya juga udah sholat tapi kok begini ini kok, dan seterusnya. Padahal maksud Allah adalah semuanya diambil itu biar dia kembali kepada Allah. Makanya lagi-lagi kita bersyukur sama Allah, kita masih rajin hadir di pengajian, kita pernah pesantren, kita dekat dengan ulama. Sehingga kalau terjadi hidup ini digelapin sama Allah, kita tahu tempat pulang, kita tahu tempat kembali. Kebayang kan orang semua hidup, semua kenyamanan hidupnya Allah cabut, Allah ambil, dia tidak punya keyakinan yang benar, dia tidak punya agama yang benar. Ujungnya apa? Bunuh diri. Ujungnya apa? Stres. Ujungnya apa? Udahlah. Hidup udah berantakan kayak gini. Terlanjur basah ya mandi sekalian. Udah terlanjur hancurin sekalian. Padahal Allah ambil semuanya agar dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat disampaikan. Begitulah hakikat dunia, merepotkan, menyedihkan, bikin repot, nggak enak, dan lain sebagainya. Maka agar kita tidak tertipu, jangan lihat awalnya dunia, tapi lihat akhirnya. Jangan lihat luarnya, tapi lihat di sebalik dunia itu. Insya Allah kita tidak tertipu. Allah jadikan dunia ini tempat repot agar kita tidak pernah cinta dunia. Kalau kita masih cinta dunia wae, padahal Allah sudah memperburuk citranya, memperburuk citra dunia, maka nanti Allah kasih kita ujian demi ujian, agar kita mau melepaskan dunia dari hati kita. Semoga Allah SWT senantiasa bimbing kita, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai kita, senantiasa menuntun langkah dan hati kita
agar kita menjalani hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian, kemudahan, keberkahan, karena hanya itulah yang membuat kita sebagai muslimin ada di jalur kemudahan dan keberkahan. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.